Selamat sore teman-teman. Pukul 15.22 di tempat saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur dari sebuah anime berjudul Decadence. Anime ini baru tamat tadi pas jam 2 dini hari. Tapi saya udah rekap aja ini anime, biar banyak yang nyari toh. Jika kalian mencari anime yang konsepnya sama seperti Attack on Titan, kalian bisa menonton Kotetsuji no Kabaneri atau God Eater. Tapi anime Decadence juga bisa masuk kepada list kalian, karena anime ini punya konsep yang menurut saya hampir mirip dengan Attack on Titan, di mana ada monster, rakyat sengsara, dan rakyat yang damai. Anime ini bercerita tentang seorang gadis yang bertahan hidup di bumi yang populasi manusianya semakin sedikit. Dia tinggal di sebuah benteng berjalan setinggi 3 km, kalau nggak salah. Tapi ada rahasia besar di balik semua itu. Penasaran dengan kisahnya? Mari masuk ke pembahasan. Tapi sebelum itu, izinkan saya melakukan intro terlebih dahulu, biar mantap toh. Kisah saya awali dengan pengenalan universe, di mana sekarang bumi sudah dikuasai oleh makhluk bernama cyborg. Populasi manusia masih ada, namun tidak banyak. Para cyborg ini membuat sebuah game yang memiliki sensasi nyata dalam permainannya. Sistem dari game ini sangat sederhana, di mana para cyborg cukup login ke dalam avatar mereka yang berwujud manusia dan memulai gamenya dengan cara melawan para monster yang bernama Gadol. Game ini berlokasi di sebuah benua daratan bernama Eurasia. Pada benua ini juga manusia tinggal, lebih tepatnya pada sebuah benteng berjalan setinggi 5.000 meter, bernama Decadence. Mulai saat ini, saya akan membedakan antara manusia asli dengan manusia yang hanya sebatas avatar. Untuk manusia asli, kita sebut dengan tanker. Dan untuk manusia avatar, kita sebut dengan nama Gear. Bagi para Gear, benua ini hanyalah sebuah permainan, di mana jika mereka mati, maka mereka bisa hidup kembali dengan avatar yang baru. Sedangkan untuk para tanker, benua ini adalah satu-satunya tempat tinggal yang harus mereka perjuangkan, di mana ketika mereka gugur dalam perang, maka nyawa mereka akan benar-benar menghilang. Untuk sekarang, apakah kalian udah paham dengan kondisi anime ini? Jika belum, silahkan diulang kembali beberapa detik sebelumnya. Lanjut, unit pasukan di sini disebut dengan julukan The Power. Pasukan ini bertujuan untuk mengalahkan Gadol dan mengambil dagingnya. Darah Gadol juga sangat berperan penting untuk sumber energi serbaguna, yang di sini kita sebut dengan nama Oxy-1. Seluruh makhluk pada anime ini memiliki sebuah chip yang ditanam pada tubuhnya. Jika ada makhluk yang tidak punya chip, dia bisa dinyatakan tewas, atau tidak, dia akan jadi buronan. Makhluk-makhluk yang tidak punya chip dinamakan bug. Oke, saya mulai pembahasan alurnya. Cerita bermula pada sebuah pertemuan antara cyborg dengan avatar manusia, atau bisa kita sebut dengan sebutan Gear, bernama Kaburagi, dengan seorang gadis manusia asli bernama Natsume. Untuk Kaburagi, dia adalah orang yang cenderung mudah menyerah dan lebih memilih untuk bekerja sebagai cleaning service. Sedangkan Natsume, dia adalah gadis manusia asli, atau kita sebut dengan nama tanker. Akan tetapi, Natsume adalah makhluk yang tidak mempunyai chip dan sempat dianggap mati, tapi dia selamat dan hidup hingga sekarang dengan penuh semangat. Kaburagi dan Natsume bekerja sebagai cleaning service yang membersihkan bangkai Gadol yang menempel di kulit-kulit benteng. Keseharian mereka berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Kaburagi juga mengenalkan Gadol peliharaannya yang bernama Pipe. Hingga suatu hari, ketika Natsume dan Kaburagi bekerja, segerombolan Gadol tiba-tiba datang menyerang. Ditambah ada satu Gadol kolosal bernama Tyrant. Karena Gadol kolosal cukup besar, maka dibutuhkan Decadence untuk melawannya. Ketika benteng beralih dalam mode tempur, mereka berdua terjatuh ke bawah dan terlibat dalam pertempuran melawan para Gadol bersama dengan satuan unit The Power. Usai membantai seluruh Gadol di bawah, Kaburagi melihat dengan jelas bagaimana Gadol kolosal dilumpuhkan. Mungkin saya telat menjelaskan, tapi sekarang saya akan menginfokan jika ada beberapa cyborg yang tinggal di dalam Decadence. Jadi, nggak semua cyborg itu sekedar login ke dalam benteng. Para cyborg juga tinggal di benteng lapisan atas, dan avatarnya ditaruh pada tempat yang berbeda. Sedangkan untuk para tanker sendiri, mereka tinggal di lapisan bawah. Oke, balik ke cerita. Natsume mengagumi kehebatan Kaburagi. Hal ini membuat Natsume berkeinginan untuk menjadi murid Kaburagi dan ikut andil dalam unit pasukan The Power. Latihan demi latihan terus mereka lakukan. Bahkan Kaburagi sempat membantu Natsume
untuk memodifikasi tangannya dengan model yang lebih ngetren. Semangat juang Natsume yang sangat besar membuat pandangan hidup Kaburagi berbalik 180 derajat. Yang awalnya sudah menyerah untuk hidup, kini Kaburagi bertekad untuk mencari dan mencapai tujuan hidupnya berkat motivasi dari Natsume. Ini dia captionnya. Lanjut, suatu hari Natsume dan Kaburagi hendak melakukan latihan sekaligus mengikuti pertempuran. Tiba-tiba, tanah yang mereka lalui retak dan menggulingkan kendaraan mereka. Kebetulan sekali mereka membawa pipe. Alhasil, pipe terjatuh ke dalam retakan tersebut. Natsume dan Kaburagi hendak menyelamatkan pipe dengan bertarung melawan Gadol yang ternyata ada di bawah tanah. Natsume menunjukkan hasil latihannya dengan baik. Kehebatan Natsume diakui oleh seorang tanker terkuat. Ia bernama Kurenai. Kurenai merekrut Natsume ke dalam regunya, dan akhirnya Natsume berhasil masuk ke dalam unit The Power. Kaburagi juga sudah berhasil menyelamatkan pipe. Beberapa hari kemudian, Natsume menjalankan sebuah misi perburuan dengan regu Kurenai. Awalnya, Kaburagi sempat melarang Natsume pergi karena ada spesies Gadol yang sangat berbahaya. Tapi Natsume bersikeras untuk ikut andil dalam misi ini, hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan Gadol yang sangat overpower. Tapi untungnya, Kaburagi datang untuk menyelamatkan. Namun kekuatan Kaburagi tidaklah cukup. Maka dari itu, Kaburagi menggunakan cara terlarang bagi para gamer, yaitu nge-cheat, atau yang di anime ini disebut dengan Limiteler, dan berhasil mengalahkan para Gadol itu. Kemudian, muncullah Gadol kolosal bernama Starkid, dan untungnya Gadol kolosal ini berhasil diatasi oleh pilot Decadence yang bernama Minato. Minato ini adalah sahabat dekat Kaburagi yang juga merupakan seorang cyborg. Dia bekerja sebagai pimpinan benteng Decadence. Balik lagi ke Kaburagi, dia ketahuan nge-cheat dan ditahan oleh petugas sistem tertinggi. Dia bernama Hagin. Hagin mencabut chip dan menyita avatar milik Kaburagi dan melemparkan tubuh asli Kaburagi ke dalam penjara bawah tanah. Di sana, Kaburagi bekerja sebagai pengolah kotoran Gadol bersama tahanan yang lain. Lalu ia bertemu dengan seorang cyborg bernama Sarkozy. Kaburagi juga bertemu dengan kawan lamanya, Donatello dan Tarki. Ada juga karakter baru yang bernama Jill. Jill ini adalah cyborg yang mahir dalam memanipulasi sistem Decadence. Jill juga menginfokan kepada Kaburagi tentang cara login ke Decadence tanpa avatar lamanya. Di lain tempat, pabrik pusat memproduksi banyak Gadol dalam jumlah besar dan mengirimnya untuk menghancurkan pemukiman para tanker. Tapi untungnya, ada Natsume yang datang untuk menyelamatkan. Kaburagi juga datang membantu dengan avatar yang berbeda. Usai membantu para tanker, Kaburagi memerintahkan semua napi penjara untuk membantunya dalam misi penghancuran pabrik produksi Gadol. Karena jika dibiarkan, Game Master bisa membunuh semua manusia yang tersisa di bumi. Rencananya, mereka akan meledakkan pabrik Gadol yang berada tepat di atas penjara, menggunakan bahan ledakan berupa kotoran yang mereka olah. Dan pada saat bersamaan, Kaburagi akan mengajak Natsume untuk menyusup ke dalam pabrik dan mematikan sistem produksi para Gadol. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Natsume dan avatar manusia Kaburagi, karena hanya merekalah yang bisa menerobos sistem pabrik tanpa ketahuan, karena mereka juga tidak memiliki chip pada tubuhnya. Sebelum itu, Kaburagi bersama Jill, Donatello, Tarki, dan Sarkozy pergi untuk mencuri avatar manusia milik Kaburagi agar bisa digunakan. Mereka menyusup menggunakan avatar gear milik mereka masing-masing. Walau sempat dikejar oleh Hagin, mereka tetap berhasil mendapatkan avatar manusia Kaburagi. Setelah itu, Minato datang ke dalam penjara menggunakan tubuh aslinya. Di sini, Minato bertanya tentang rencana Kaburagi dan berniat untuk membantu. Beberapa waktu kemudian, Kaburagi sudah login menggunakan avatar manusianya dan pergi menyusup ke pabrik bersamaan dengan Natsume. Dan sampailah mereka di pabrik Gadol, tapi mereka tertahan oleh Hagin di sana. Di lain tempat, peledakan lubang kotoran gagal akibat Tarki yang berkhianat dengan melaporkan rencana Kaburagi kepada para penjaga. Tapi untungnya, Tarki dan para penjaga sudah berhasil diatasi oleh Donatello. Karena kekurangan bahan peledak, Sarkozy terpaksa meledakkan dirinya ke dalam lubang kotoran. Alhasil, pabrik Gadol pun runtuh. Ledakan ini berhasil membuat Kaburagi dan Natsume lolos dari kejaran Hagin, dan mereka berdua berhasil mematikan produksi semua Gadol. Lenyapnya semua Gadol bersamaan dengan lenyapnya si imut pipe. Sekarang, Natsume menjadi satu-satunya manusia yang tahu akan kebenaran di balik serangan Gadol yang sudah menewaskan para manusia. Dan Natsume tidak bisa menerima begitu saja akan kenyataan ini. Tapi akhirnya,
Natsumi kembali tenang berkat dorongan dari Kurenai. Beberapa hari kemudian, avatar manusia Kaburagi diserang oleh Hagin yang tiba-tiba datang. Otomatis, Kaburagi langsung lock out dari avatarnya. Ketika Hagin hendak mengeksekusi Natsumi, Kaburagi sudah standby dengan avatar yang satunya, dan Hagin pun berhasil dikalahkan. Kemudian, muncullah gadol kolosal yang di dalam tubuhnya tidak ada chip yang tertanam. Dengan kata lain, ini adalah gadol spesies baru yang sekarang dinamakan Omega. Minato dan pasukannya sudah mencoba untuk menyerang, tapi malah dipukul mundur oleh Omega. Alhasil, benteng Decadence pun mati total. Pihak Game Master memutuskan untuk menutup benua Eurasia karena gadol yang satu ini tidak bisa dikalahkan. Alhasil, semua cyborg lockout dari avatarnya masing-masing. Para manusia di benteng tidak punya pilihan selain keluar dari benteng dan kabur. Saat Kaburagi kembali ke gerombolan api, dia meminta Jill untuk meloginkan dirinya sebagai avatar benteng Decadence. Ide gila itu disetujui oleh Jill. Dia memodifikasi Kaburagi terlebih dahulu agar bisa login ke dalam avatar Decadence. Jill juga menyalin data sistem dari Kaburagi ke sebuah perangkat pokoknya. Sesudah itu, Kaburagi pergi ke Decadence dan dibantu Minato untuk login ke dalamnya. Dan akhirnya, Kaburagi berhasil tersambung dengan Decadence. Kemudian, Kaburagi merakit senjata untuk melawan Omega, tapi proses ini memakan waktu yang cukup lama. Hal ini membuat Omega memiliki cukup waktu untuk menyerang. Tapi serangan Omega berhasil digagalkan oleh Donatello yang mengorbankan avatar miliknya. Saat perakitan selesai, Kaburagi hendak menyerang, tapi dia tidak memiliki kekuatan lebih untuk menggerakkan Decadence. Alhasil, dia menggunakan Limiteller. Dan pada akhirnya, gadol Omega berhasil dikalahkan. Setelah itu, benteng Decadence runtuh dan menewaskan Kaburagi di sana. Beberapa tahun kemudian, benteng Decadence sudah dibangun kembali dan para manusia kini hidup damai bersama dengan cyborg. Di scene akhir, kita diperlihatkan Natsumi yang sudah dewasa. Terlihat dari kejauhan ada pria yang menghampirinya. Natsumi nampak sangat bahagia melihatnya, dan anime pun berakhir. Tamat. Menurut kalian, siapa pria tadi? Kaburagi? Atau malah orang lain? Tapi menurut saya, itu adalah Kaburagi yang berhasil diaktifkan kembali oleh Jill yang menyimpan data sistem milik Kaburagi. Mungkin banyak yang bilang dari kalian kalau anime ini mengandung plot armor. Tapi menurut saya, plot armornya ini cukup jelas untuk dipikir-pikir. Menurut kalian sendiri, apakah anime ini berkesan menarik? Kalau saya sih, jelas. Tidak ada anime yang menurut saya jelek. Opening dan ending anime ini cukup bagus. Kalian bisa searching sendiri di YouTube. Itu saja dari saya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa tinggalkan komen, like, and subscribe. See you on next video. Bye-bye.